itu tidak diharapkan ya, bagaimana Bapak Ibu tadi jika mengerjakan dengan sendiri dengan bahagia pasti ketika Bapak Ibu mengikuti PPG ini banyak ilmu yang didapat. Bagaimana tadi pertanyaan pertama, banyak manfaat yang diperoleh. Yakinlah Bapak Ibu bahwa tidak ada tugas yang berat ya, tidak ada tugas yang berat kalau tidak dikerjakan. Jadi tidak ada tugas yang berat kalau tidak dikerjakan, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada tugas yang berat kalau kita kerjakan dengan ikhlas, dengan bahagia, dengan penuh kesadaran bahwa kita itu merasa butuh. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen untuk materi hari ini. Perkenalkan, saya Kaprodi di PPG Winhas Jember. Mungkin ada yang dari Jawa Timur. Selain menjadi Kaprodi, saya juga menjadi sekretaris forum Kaprodi PPG PTKN se-Indonesia. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini saya ingin memberikan potret guru. Potret guru. Ada guru kebetulan, ada guru kebetulan. Bapak Ibu masuk yang mana? Bisa guys? Kebetulan. Kebetulan. Betul Pak. Betul. Guru betul. Ya. Aduh betul. Pak. Kebetulan guru. Guru Lewat bilang guru kebetulan. nasib ya, dulu tidak pernah cita-cita jadi guru ya, kemudian latar belakangnya juga bukan pendidikan guru, tapi karena tidak ada pekerjaan lain atau kebetulan di sekolah di keluarganya punya yayasan, akhirnya jadi guru. Nah itu jadi guru kebetulan. Jadi guru kebetulan. Nah, ciri-ciri guru kebetulan itu gimana? Ya, ngajarnya marah-marah, ya. Terpaksa Ya. Kemudian siswanya itu menjadi stres semua, pokoknya tidak bermutu lah. Berbeda dengan guru kebetulan, ya. Kebetulan itu guru yang ikhlas, guru yang sabar, yang ramah, guru yang selalu mengikuti perkembangan iptek. Nah, menjadi guru kebetulan. Jadi semakin kebetulan. Bapak Ibu. Nah, harapannya setelah mengikuti PPG Bapak Ibu nanti seperti ini ya, menjadi guru profesional yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi tauladan, memiliki penampilan mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas, dan disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak lagi menjadi guru-guru masa lalu ya. Padahal itu sekarang itu anak itu sudah terkait dengan teknologi sudah sangat luar biasa, dan bisa jadi nanti guru itu kalau hanya transfer knowledge di zaman sekarang tidak dibutuhkan, apalagi sudah ada OAI ya, open intelligence artificial intelligence ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah ada yang memanfaatkan itu ya di tugas PPG, ada. Jadi kita tidak butuh lagi kepada guru, tidak butuh lagi pada kiai, tidak butuh lagi kepada ulama di saat ini. Jenengan butuh apa, itu bisa cari ya di
Google, melalui AI itu juga bisa. Bahkan anak saya itu open ya, bahkan anak saya itu sudah tidak pernah tanya lagi ke saya ya, mau tahu tentang apa dia tinggal langsung ketik di Google, dia cari apa informasinya sudah dapat. Bahkan kalau belajar teknologi ya, anak sekarang sudah bisa pinter membuat video dan lain sebagainya. Artinya kalau kita hanya mengajarkan ilmu, nah itu nanti kita itu tidak akan dipakai lagi ya. Misalkan dengan saya diminta khotbah sekarang ya, ini pagi misalkan Jumat, nanti diminta khotbah dadak ya, kita tinggal searching sebentar, cari contoh khotbah Jumat, nah itu bisa siap tampil ya di masjid gitu. Artinya kalau kita sudah tidak lagi membutuhkan guru yang hanya mentransfer pengetahuan saja. Tuh. Maka kemampuan teknologi kemudian menjadi guru yang inspirasi, guru yang mengajarkan nilai karakter itu yang saat ini sangat dibutuhkan. Oke, ini guru yang berhenti belajar, maka ia akan menjadi guru masa lalu. Ya, guru yang berhenti belajar, maka ia akan menjadi guru masa lalu. Sementara siswa adalah pemudik masa depan. Jadi sengaja apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi jangan mengajari sesuai dengan zaman kita. Nah sekarang zamannya teknologi, jangan sampai guru tidak melek teknologi. Nah Bapak Ibu itu untuk menyemangati Bapak Ibu terus belajar ya. Nah Bapak Ibu di PPG ini luar biasa, selain belajar juga sebagai pengajar. Nah, yang keutamaannya di dalam hadis itu kan disebutkan siapa yang mencari ilmu ya, maka yang ada di langit itu akan menaungi, para malaikat itu akan menaungi. Nah, bahkan ikan-ikan di dalam laut itu juga akan mengeluarkan abu. Itu yang menuntut ilmu, apalagi Bapak Ibu ini yang mengajarkan ilmu. Nah, pasti keutamaannya akan lebih besar ya, tidak hanya sekedar menuntut ilmu. Nah, Bapak Ibu sekarang menuntut ilmu, nanti juga akan mengajar. Oke. Dan sekarang ya sedang mengajar. Baik, ini kiat lulus PPG Bapak Ibu ya. Pertama, niat yang kuat untuk lulus ya, pasti harus yakin saya pasti lulus. Kemudian fokus terhadap tugas dan ujian. Jadi ketika persiapan PPL sudah selesai, ada waktu untuk mempersiapkan ujian, itu diikuti dengan baik. Nah, bahkan kalau sekarang ini Bapak Ibu juga harus manajemen waktu yang baik, menyampingkan yang tidak penting, yang biasanya ngopi di warung, yang biasanya cangkukan di pos misalkan ya sampai larut malam. Nah untuk 3 bulan ini berhenti dulu lah gitu ya. Kemudian juga Bapak Ibu harus kolaborasi dengan dosen, guru pamong, fasilitator dan teman ya, untuk saling membantu, banyak membantu dan berdoa. Ini yang kan Bapak Ibu lulus di PPG. Baik Bapak Ibu, ini kita sudah mulai masuk ke teknis ya, jadi masih awal masih saja. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada ini ya, ujian komprehensif. Mungkin hari ini ada yang ujian komprehensif ya. Kemudian hari Jumat kita sudah masuk belum komplek ya, belum komplek besok berarti ya. Hari ini libur ya, libur besok. Hari Jumat nanti ada PPL 1. Ini sudah mulai melaksanakan
PPL 2 SKS 12 hari. Kemudian ada reviewnya, kemudian masuk PPL 2 ada review. Nah ini totalnya 26 hari sebelum Bapak Ibu masuk ke UKM PPP. Oke, untuk jadwalnya ini hanya mengingatkan kembali bahwa PPL 1 dan RPP 1 itu mulai tanggal 21 ya, sampai 27 Juli. Kemudian reviewnya 2 hari, kemudian masuk PPL 1 untuk pelaksanaan RPP kedua atau modul ajar. Itu kalau saya bilang RPP, Bapak Ibu bayangannya yang sudah dibuat adalah modul ajar gitu ya. Modul ajar kedua tanggal 31 Juli sampai 15 Juli. Kemudian nanti akan direview seperti biasa, ada dosen dan guru ngomong. Kemudian ada PPL 2 dan RPP 3. Ini RPP 3 ini adalah modul P5 PPRA ya. Nanti juga Bapak Ibu akan laksanakan, kemudian juga akan direview. Nah, termasuk review PTK-nya. Nah, jadi total semuanya adalah 26 hari. Setelah itu Bapak Ibu persiapan untuk UKIM ya. Setelah UKIM selesai, Bapak Ibu akan masuk pada kegiatan UP, uji pengetahuan. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu mengikuti proses selama PPG ini dengan baik, UP yang selama ini menjadi momok ya yang ditakuti pasti dapat dengan mudah dikerjakan. Karena yang kami amati di Jember umumnya yang tidak lulus itu adalah yang tidak mengikuti proses dengan baik, kecuali ada beberapa yang kendala teknis ya. Kendala teknis misalkan pas mengerjakan sinyalnya tidak bersahabat atau laptopnya bermasalah, dan yang semacam itu ya, yang semacam teknis itu nanti juga harus Bapak Ibu antisipasi ya. Persiapannya sudah matang, teknisnya juga harus matang, dan jangan lupa berhubungan. Nah Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bahwa PPL ini masih satu rangkaian dengan kegiatan pendalaman materi ya. Jadi Bapak Ibu masih ingatkan ketika pendalaman materi juga untuk mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi penyebab masalah, menentukan penyebab masalah, dan mengeksplorasi alternatif solusi, menentukan masalah ya, kemudian pembuatan rencana aksi. Nah sampai sini kemudian dilanjutkan masuk kegiatan karya, pengembangan peran, masuk ke pembuatan rencana dan evaluasi. Masalah yang kemarin bukan pendalaman materi, kemudian disusunlah NPP-nya, belajarnya. Misalkan kemarin identifikasi masalahnya adalah rendahnya motivasi belajar. Itu berarti bagaimana RPP atau modul ajar yang saya buat ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa saya. Kemarin masalahnya terkait dengan rendahnya hasil belajar ya. Maka RPP saya ini atau modul ajarnya harus dapat meningkatkan hasil belajar. Secara profesional kemarin identifikasi masalahnya itu siswa masih sulit berbicara dan aktif ya. Kalau begitu nanti materinya saya fokuskan pada keterampilan alatnya gitu ya. Siswa itu masih sulit membaca Al-Quran, maka pembelajaran berikutnya yang dengan rancang adalah fokus untuk agar siswa dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran gitu ya. Nah, itu sudah Bapak Ibu lakukan ya. Nah setelah membuat rencana, Bapak Ibu sudah diuji, dipraktekkan ya.
dipraktekkan di gladi kotor melalui peer teaching. Kemudian masuk gladi bersih ketika ujian komprehensif, dipastikan bahwa RPP yang sudah Bapak Ibu buat itu sudah bagus, siap untuk diterapkan pada PPL besok. Nah, berarti masuk ke langkah ke-8 ini ya, pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi sampai kemudian refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Ini dua langkah ini adalah waktu PPL ya, termasuk di dalamnya di sini yang melaksanakan pembelajaran dan merencanakan atau melaksanakan PTK-nya. Jadi kalau tadi permasalahannya minat belajar, rendahnya minat belajar, kemudian materinya berkaitan dengan lemahnya membaca Al-Quran gitu ya. Jadi judulnya adalah peningkatan minat belajar ya pada materi membaca Quran surat Al-Hujurat misalkan ya, dengan menggunakan kemarin solusi yang dengan tentukan waktu itu ya, waktu pendalaman materi dan waktu berangkat dengan menggunakan metode media Atmat atau dengan menggunakan media apa gitu ya. Nah, di sekolah ini materi ini ya, di sekolah di kelas ini dan di SD ini misalkan. Nah, jadi itu satu rangkaian. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ketika PTK, ketika pembelajaran mencari-cari masalah lagi. Untuk kita itu sudah penuh masalah ya, karena dicari-cari. Nah, gunakan masalah yang sudah ada, yang sudah Bapak Ibu identifikasi di pendalaman materi. Maka nanti enak ya, PTK-nya berdasarkan masalah, yang kemudian pembelajarannya juga sudah berdasarkan masalah, sehingga sinkron PTK dan pembelajarannya dengan ketika PPL itu sudah tinggal melaksanakan itu. Kemudian ini ketenagaan fase lokakarya. Nah, ini jadi mulai berangkat PTK, review ya. Di review ini sudah ada dosen dan ibu pamong ya, kemudian uji komprehensif ada dosen. Di PPL nanti juga begitu, ada dosen dan guru pamong. Nah, kemungkinan berbeda dengan guru pamong dosen yang sudah membimbing di lokakarya. Tujuannya agar Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari dosen yang lain. Kalau dosennya sama, pengujinya juga sama, nah itu nanti tidak dapat banyak. Nah, tapi nanti yang menentukan LPTK. Oke, kemudian Bapak Ibu, untuk PPG ini adalah melaksanakan amanah dari pemerintah. Apa amanah dari pemerintah? Amanahnya adalah PPG diminta untuk juga ikut menyukseskan implementasi kurikulum merdeka. Jadi pembelajaran di PPG ini tidak lagi kepada K13, tetapi semuanya sudah mengarah pada implementasi kurikulum merdeka ya. Berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, karena mau tidak mau harusnya di tahun ini baik madrasah maupun sekolah sudah harus menerapkan kurikulum merdeka. Jadi nanti dengan menjadi pelopor ya di sekolahnya masing-masing. Nah, regulasinya sudah, saya rasa regulasinya sudah jelas ya, terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, mulai kebijakan filosofinya ya, ini proses perkembangannya dari tahun
ke tahun semakin banyak yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar tahun ini semuanya. Nah, kalau dulu masih ada mandiri belajar, kalau sekolah itu ya statusnya mandiri belajar, artinya dia masih menggunakan K13 tetapi sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi atau sudah belajar tentang kurikulum kita. Ada sekolah yang mandiri berubah ya, sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, ada yang mandiri berbagi ya, dia sudah sekolahan ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka dan juga berbagi kepada sekolah yang lain. Kalau di madrasah ada kurtilas dengan inovasi. Nah, jadi kurikulumnya masih K13 tetapi penyajiannya, perangkatnya ya diinovasi sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ada yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, nah ini perkembangannya dari tahun ke tahun. 2023 sudah sekian banyak ini di madrasah. Kalau di Kemdikbud juga tentu lebih banyak. Dan 2003-2004 tahun ini itu sudah menerapkan semuanya kurikulum Merdeka. Nah, di antara kunci keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka di madrasah adalah kesungguhan guru memberikan layanan pembelajaran berdiferensiasi ya, pada peserta didik, yaitu memberikan hak belajar peserta didik sesuai dengan level kemampuan mereka ya. Itu kan sudah tahu kan pembelajaran berdiferensiasi itu gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi itu jadi kalau kita amati ini semua siswanya harus mengikuti skenario gurunya ya. Nah, ini sudah harus pinter matematika, harus pinter membaca, harus pinter bahasa Indonesia, harus pinter PKN, tidak boleh tertarik kepada yang lain. Nah, ini kalau ada anak yang berusaha mencari pengetahuan yang lain, nah, dilarang jadi tidak merdeka. Ini gambar kedua. Jadi semua siswa itu dicetak sama, lulusannya harus kotak. Nih kotak. Ini ada yang mencong ya, itu harus dikotakkan. Ini ada yang bulat, harus dikotakkan ya. Dan siswa kita itu kan beda-beda ya. Ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter gambar, ada yang pinter sains, ada yang pinter bahasa. Tidak boleh lagi kemudian semua harus pinter matematika. Semuanya harus kotak seperti ini sesuai keinginan gurunya, tidak boleh. Nah, ini juga begitu. Ini tumbuh dipotong ya karena tidak sesuai dengan keinginan gurunya. Nah, sama dengan ini juga murid kita itu seperti di kebun binatang itu Bapak Ibu ya. Ada monyet, ada apa ini? Penguin, ada gajah, ada ikan, ada anjing. Jadi jangan pernah mengajari ikan itu untuk terbang. Ya sampai kesel ya, tidak akan mungkin bisa ikan itu terbang. Dan jangan pernah mengajari burung itu untuk berenang. Nah, jangan pernah mengajari gajah itu untuk memanjat. Ya, tidak bisa, karena masing-masing punya punya bakatnya masing-masing. Maka Bapak Pendidikan kita Ki Dardiwantoro itu membuat sekolah yang nama sekolahnya nama sekolah yang didirikan oleh Ki Dardiwantoro, Taman Siswa. Nah, Taman Siswa. Kenapa kira-kira Ki Dardiwantoro menamai sekolahnya sebagai Taman Siswa? Dia beraneka ragam. Iya, karena ibarat taman itu bermacam-macam tanaman ada di situ ya.
ada mawar, ada anggrek, ada kamboja dan kuburan ya. Ada apa? Pisang mungkin juga ada kelapa yang masing-masing berbeda. Misalkan kamboja harus ini setiap hari, anggrek harus setiap hari ya. Kalau kelapa ya biarkan saja, itu sudah tumbuh sendiri ya, lebih tinggi daripada yang lainnya tanpa duduk. Itu berbeda-beda. Nah, guru harus juga seperti itu, melihat siswanya itu sesuai dengan bakatnya ya. Oh, ini yang perlu dibimbing. Nah, oh ini sudah bisa lari, dilepas nggak apa-apa. Oh ini masih dituntun ya, itu yang ini. Tidak harus semuanya PS-nya bagus, IPA-nya bagus, bahasa Indonesia bagus, kemudian matematikanya bagus dan seterusnya, semuanya harus juara satu ya. Yang terjadi siswanya menjadi stres, karena manusia itu bukan robot, manusia itu punya kebebasan. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi terkait dengan kesiapan belajarnya, gaya belajarnya, apalagi minatnya ya. Itu pembelajarannya bisa disesuaikan kontennya, prosesnya, produknya ya. Mungkin nanti ujian tidak harus tes tulis semua, mungkin ada yang mungkin mengerjakan dengan cara gambar. Boleh ujian nanti secara lisan langsung ya, sesuai dengan kemampuan siswanya. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Termasuk di ciri di kurikulum Merdeka itu ada P5 PPRA ya. Kalau P5 ini di mana? Di sekolah ya, di sekolah dasar istilahnya ini apa, pelajar moderat luar ya. negeri. Nah, di sekolah negeri P5 dan pelajar moderat itu ya. Kalau di madrasah P5 dan PPRA, jadi ditambahkan PPRA ini. Nah, ini. Nah, itu tentunya bisa masuk di intrakurikuler ya. Jadi di modul yang Bapak Ibu ajarkan itu sudah mencantumkan nilai-nilai P5 PPRA-nya. Boleh juga dilakukan di kurikulernya ya, kegiatan kurikuler, kegiatan yang mendukung pelaksanaan kurikulum intranya atau juga ekstrakurikulernya untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Tuh, nah ini contoh-contoh tema P5 ya. Jadi bisa memilih ini. Oh, saya pilih hidup berkelanjutan. Terus saya ambil tema kearifan lokal. Terus saya ambil tema Bhinneka Tunggal Ika, pembangunan jiwa dan raganya demokrasi Pancasila, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kebekerjaan. Ini khusus MIK. Bapak Ibu bisa memilih ya nanti yang cocok juga. Kalau itu masih di sekolahnya belum dilaksanakan, berarti dengan harus membuat proyek sendiri ya, berupa mini project misalkan ya, yang bisa dikaitkan dengan mapel Bapak Ibu, misalkan MPAI, kaitan dengan PAI yang Quran hadis, temanya apa waktu itu bisa dikaitkan untuk pelaksanaan proyeknya. Tapi kalau di sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan, nah itu Bapak Ibu tinggal join saja ya, tinggal kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Nah, selain itu di PL nanti Bapak Ibu juga harus melakukan PTK ya. PTK, tujuan PTK itu apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Termasuk juga PTK ini nanti kan menjadi sebuah karya tulis ya,
yang itu dapat juga untuk mengembangkan profesi Bapak Ibu. Ya, jadi saat ini kita untuk yang negeri misalkan tidak bisa naik ke golongan 3B ya. Kalau Jember kan. Rasanya wong Jember kan. Di Anmut, Bu. kalau belum, ini ada yang coret-coret juga kreatif ini, jadi ini yang kinestetik. Ya, ini jadi juga untuk pengembangan profesi ya. Yang swasta gimana? Yang swasta juga ada impasing ya, untuk bisa disetarakan. Juga nanti berkas yang harus dikumpulkan itu adalah memiliki karya tulis ilmiah berupa PPK. Nah, ini kegiatan di PPL Bapak Ibu, pendalaman materi sudah selesai, perangkat sudah selesai, dan sekarang tinggal mengimplementasikan ya, mempraktekkan. Nah, di kegiatan PPL ini kegiatannya adalah praktek RPP dan pembuatan video, praktek mengajar, kemudian praktek PTK, kemudian melakukan refleksi, mereview dan menyusun SL, kemudian melaporkan PTK. Oke, ini integrasi IKM, PL dan review. Jadi kemarin pembuatan rencana aksi ya, kemudian sudah direview ya, kemudian Bapak Ibu juga membuat PTK, masuk ke sini membuat perangkatnya. PPL 1 nanti akan menggunakan modul ajar 1, atau PPL 1 yang kedua menerapkan modul ajar yang kedua, kemudian PPL yang bagian ketiga. Nah, itu Bapak Ibu mempraktekkan P5 dan PPRA, kemudian jangan lupa juga melaksanakan PTK-nya. Di bagian akhir pada PPL nanti dengan akan direview dan diminta untuk menyusun rencana tindak lanjut ya, rencana tindak lanjut pasca PPG. Oke, baik, kita masuk ke secara teknis PPL dan penelitian tindakan kelas. Oke, baik Bapak Ibu, ini terkait dengan konteks kebijakan. Nah, tadi juga di awal sudah saya sampaikan bahwa ada prioritas program menteri ya, pertama adalah transformasi digital. Maka pembelajaran itu harus diarahkan pada computational thinking, artinya kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Maka model pembelajaran yang dipilih di dalam PPG ini diarahkan untuk diarahkan untuk PBL atau PJBL ya. Kemudian juga harus menerapkan technological, pedagogical, and content knowledge, artinya komprehensif ya, membelajarkan dengan teknologi ya. Kemudian model yang dipilih sesuai dan itu juga efektif untuk menyampaikan materi. Kemudian juga ada program prioritas tentang moderasi beragama ya. Jadi ini disisipkan di PPRA-nya itu ya, atau pelajar berat. Kemudian ada kebijakan nasional terkait dengan Merdeka Belajar. Nah, jadi mau tidak mau harus juga mensukseskan program pemerintah tersebut ya. Baik terkait dengan literasi numerasi, kurikulum baru, kemudian Bapak Ibu juga nanti bisa menjadi guru pengguna. Dan setelah PPG ini Bapak Ibu guru diharapkan siap ya dengan perubahan dan adaptif terhadap perubahan, menjadi problem solver dan menjadi pembelajar yang baik. Oke, ini definisi PPL ya. Nah, PPL itu apa ya? Maksudnya PPL itu
merupakan salah satu mata kuliah. Jadi ada SKS-nya dalam program PPG yang berisi kegiatan latihan mengajar. Ya, meskipun Bapak Ibu sudah lama ya mengajar ya, tapi apa yang sudah diperoleh melalui PPG itu diterapkan. Juga melakukan latihan penelitian tindakan kelas, nah, yang dilaksanakan secara terbimbing terpadu untuk memenuhi persyaratan pembentukan guru profesional. PPL diselenggarakan agar mahasiswa PPG memiliki pengalaman nyata dan kontekstual dan menetapkan seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan yang dapat yang tercapainya kompetensi untuk guru profesional. Baik. Meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan PTK secara luring ataupun daring. Jadi kalau waktu COVID kemarin full daring, termasuk pembelajarannya. Nah, kemarin juga Bapak Ibu sudah dilatih mengajar secara daring ya, di peer teaching maupun komprehensif ya. Secara luring PPL nanti Bapak Ibu laksanakan di sekolahnya masing-masing. Kemudian meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan perangkat pembelajaran dan PTK yang telah dirancang, baik secara luring dan atau daring. Jadi ketika PPL Bapak Ibu tidak lagi membuat modul ajar. Jadi yang sudah disusun kemarin itu yang diterapkan. Nah, permasalahannya, Pak, kemarin saya membuatnya asal-asalan ya Pak. Ya pokoknya pilih buat aja. Kemudian PTK-nya juga asal-asalan. Saya menggunakan PTK turunan. Apa turunan itu? Ya warisan gimana maksudnya? Ya dari sebelumnya gitu ya, atau ngambil dari internet. Nah, maka itu nanti akan ya repot Bapak Ibu yang seharusnya ketika PPL sudah harus tinggal melaksanakan saja, harus menyesuaikan. Ternyata modulnya tidak sesuai dengan kelasnya yang diajar, PTK-nya juga tidak sesuai misalnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan kerepotan. Kemudian meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan kegiatan non pembelajaran yang visible, dilakukan secara luring atau daring. Tujuan khususnya membentuk dan memantapkan kemampuan profesional guru secara utuh, mendemonstrasikan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran, melaksanakan perbaikan dan mendalami karakteristik siswa, ya, kemudian mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas dan mampu mengatasi permasalahannya ya, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian menerapkan pembelajaran inovatif. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai kemudian pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan hanya ceramah, yang artinya 100% kegiatan itu berpusat kepada guru. Nah, harusnya 100% berpusat kepada siswa. Kalau tidak bisa 100% ya 75% berpusat kepada siswa. Kalaupun tidak bisa ya 50% berpusat kepada siswa dan guru ya. Maka saya sering menyampaikan juga di mahasiswa kami di Winkas, Bapak Ibu itu lebih baik di kantor baca koran, lebih baik di warung ya sambil rokokan ya, tapi siswa di kelasnya belajar daripada Bapak Ibu hadir di kelas hanya untuk mengganggu siswa belajar ya. Nah, karena kelas itu adalah tempat aktivitas untuk belajar, bukan aktivitas untuk mengajar. Nah, gitu ya. Jadi artinya apa? Ya, daripada Bapak Ibu
masuk di kelas hanya ceramah, ya itu kan mengganggu siswa belajar. Yang seharusnya siswa itu bisa menemukan pengetahuannya sendiri, berpikir kritis, ya bisa kreatif, bisa inovatif. Nah, akhirnya Bapak Ibu ganggu dengan hanya diminta untuk mendengarkan Bapak Ibu itu, ya. Tapi bukan maksudnya kalau begitu nggak usah ngajar di kelas, bukan. Itu perbandingan ekstrimnya. Nah, yang baik bagaimana, ya Bapak Ibu di kelas kemudian memfasilitasi siswanya untuk belajar. Maka di modul ajar RPP yang Bapak Ibu buat sudah tidak lagi menggunakan guru memimpin doa, guru menjelaskan materi, guru menyimpulkan. Nah, itu kan artinya masih berpusat kepada guru. Terus bagaimana? Ya sekarang ya harus siswa berdoa, siswa mengamati gambar. Jadi tidak perlu guru yang menjelaskan. Siswa mengasosiasi, siswa berdiskusi, siswa mempresentasikan, siswa menyimpulkan. Yang menyimpulkan ya siswa, guru tinggal meluruskan jika ada konsep yang salah. Itu ya Bapak Ibu. Jadi itu paradigma pembelajaran sekarang itu harus student center, bukan teacher center. Kemudian menilai capaian pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan instrumen yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di soal-soal yang Bapak Ibu buat harus hot, ya. Nah, kalau di taksonomi Bloomnya ya C4, C5, C6, ya. Dan menindaklanjuti hasil penilaian. Jadi nanti ketika pelaksanaan pembelajaran ini yang banyak biasanya mahasiswa instrumen penilaiannya sudah lengkap, ya, tetapi ketika pembelajaran instrumennya itu tidak digunakan sama sekali. Dan terus untuk apa ya instrumen penilaiannya itu? Dan menyusun perencanaan, menyusun rancangan dan melakukan penelitian tindakan kelas, melakukan remedial teaching bagi mahasiswa yang membutuhkan. Oke, Bapak Ibu, kenapa harus PPL? Apa tidak cukup hanya dengan pendalaman materi saja? Ya, tidak cukup, karena kalau kita lihat ini ya Bapak Ibu ya, daya serap pembelajaran ketika kita hanya membaca itu 10%, mendengar 20%, melihat 30%, melihat dan mendengar 40%, kita mengatakan itu 70%. Tapi kalau kita mengatakan dan melakukan, artinya praktek, maka daya serap pembelajaran kita itu bisa 90%. Maka di PPL ini Bapak Ibu harus praktek ya. Kalau hanya mengajar, membaca ini ya, mendengarkan, mempraktekkan, diskusi ya, praktis, doing, melakukan, kemudian teach other, artinya mengajarkan kepada yang lain, itu bisa 90%. Ini yang melatar belakangi kenapa harus ada PPL. Nah, kemudian perlu juga memperhatikan ini Bapak Ibu, ingat pembelajaran diferensiasi tadi ya, multiple intelligence-nya, kecerdasan majemuknya, ya, spasial, linguistik, interpersonal, musikal, natural, kemudian body atau kinestetiknya, interpersonal, logik, kecerdasan angka. Ini yang menjadi modalitas belajar siswa yang mungkin satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, kemudian lanjut ke sistem prosedur dan kegiatan PPL. Nah, PPL ini menerapkan pendekatan supervisi klinis, ya, artinya ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian tindakan reflektif, jadi apabila ada kekurangan itu bisa diperbaiki pada pembelajaran berikutnya dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur,
dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Supervisi klinis merupakan suatu bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada mahasiswa prodi PPD sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan profesionalitas sebagai guru. Kemudian kita lanjutkan prinsip supervisi klinis ya. Jadi nanti ada guru pamong, ada dosen, itu fungsinya untuk ini ya, membangun hubungan kolegial dan interaktif yang sinergis dan terbuka, demokratis, berbasis kebutuhan dan aspirasi mahasiswa. Jadi baik dosen dan guru pamong itu sebenarnya hanya sebagai fasilitator saja, sama-sama juga belajar. Kemudian ini mengutamakan rasa dan tanggung jawab mahasiswa. Ini terkait dengan prinsip supervisi klinis. Jadi jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu, nanti kalau misalkan ada kendala, masalah langkah-langkah supervisi. Saya lanjut saja ini ya. Kegiatan PPL itu butuh persiapan dan juga eksplorasi sumber belajar. Kemudian nanti juga sudah Bapak Ibu implementasikan melalui lokakarya dan hasilnya nanti akan dipraktekkan dalam pembelajaran. Kemudian ini untuk P5-nya juga bisa terkait dengan kegiatan ekstra kurikuler dan seterusnya. Kemudian jangan lupa di kegiatan PPL itu ada kewajiban untuk merekam video. Rajin. Kami saya di sini bahasanya pembangunan. Baik. Kemudian direkam ya Bapak Ibu. Jadi dosen dan guru pamong tidak akan datang ke sekolahan ketika Bapak Ibu praktek mengajar. Tahunya dari mana dosen dan guru pamong? Ya dari video yang Bapak Ibu kumpulkan di LMS. Jadi pastikan nanti pembelajaran Bapak Ibu yang hanya divideokan selama 15 menit itu sudah meliputi seluruh kegiatan pembelajaran, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai kesimpulan. Jadi Bapak Ibu nanti ketika merekam ya, yang bagian merekam juga harus diingatkan bahwa harus diambil setiap sintak-sintaknya. Jadi tidak semua harus direkam. Ya kalau direkam semua ya monggo, karena misalkan RAM-nya, memorinya cukup besar, jadi mulai dari awal sampai akhir di video full itu bagus. Kalau misalkan RAM-nya, memorinya terbatas, maka kameramennya itu harus pinter-pinter ngambil gambarnya, mana yang harus di pause, mana yang harus di play ya. Jadi misalnya diskusi, anak-anak waktunya diskusi. Nah, diskusi itu kan butuh waktu 15 menit. Jangan semuanya di video. Nanti habis memorinya di diskusi saja. Mungkin ketika instruksi ya, kemudian ketika pelaksanaan diambil satu